Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita berkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Video kali ini saudara, saya mau bagikan bagi kita video cuplikan. Video ini adalah video yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang anak gadis kecil yang menerangkan tentang bagaimana Yesus melakukan mujizatnya secara ajaib, secara dahsyat dan luar biasa dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Yang mana ini adalah perbuatan ajaib yang sangat luar biasa. Dan mana juga baru-baru ini kita lihat bagaimana ada seorang artis yang membahas bahwa Yesus itu makan, minum, dan tidur, dan meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sempurna. Tetapi saya percaya walaupun sedikit mungkin diterangkan dengan seorang gadis kecil ini, tapi ini pun menunjukkan tentang keajaiban dan kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Kalau kita mendengar lagu tadi, kira-kira nih teman-teman, ada yang tahu nggak cerita apa yang akan saya sampaikan hari ini? Yang di sana ada yang tahu nggak nih? Yang di sana ada yang tahu nggak? Beneran nih nggak ada yang tahu. Oke deh, akan saya ceritakan. Perkenalkan, nama saya Monita, perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan menceritakan sebuah kisah dari perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15 yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Teman-teman, begini ceritanya. Pada suatu ketika Yesus pergi ke seberang Danau Galilea. Namanya Danau Tiberias. Saat itu banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka ingin sekali melihat mukjizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang yang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ bersama murid-muridnya. Dan waktu itu hari raya Paskah bagi orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus melihat banyak sekali orang yang berada di sekitarnya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat makan?" Teman-teman, Yesus sengaja bertanya seperti itu kepada Filipus untuk mencobai dia. Sebab sebenarnya Yesus sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Lalu Filipus menjawab, "Guru, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Sekalipun masing-masing hanya mendapat sepotong kecil saja." Lalu teman-teman, seorang murid Yesus bernama Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi apakah ini cukup untuk memberi makan
orang sebanyak ini? Yesus pun berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Kemudian duduklah mereka di rerumputan. Kira-kira 5.000 orang jumlahnya. Ada orang tua, orang muda, pria, wanita, semuanya ada deh. Sekarang tentang kita nih. Misalnya di sekolah ada teman kita yang tidak membawa bekal. Kebetulan bekal yang kita bawa cukup banyak. Apakah kita akan menyembunyikan bekal itu dan kita makan sendiri? Atau kita akan berbagi bekal itu kepada teman-teman kita? Pilihan ada di tangan kita. Kembali lagi pada perikop itu lagi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Wow, ajaib teman-teman, sungguh ajaib. Ternyata hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan bisa memberi makan orang sebanyak ini sampai kenyang. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan roti yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang. Maka para murid itu segera mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, berkatalah mereka, wow, orang ini benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Iya, benar saudaraku, orang ini sungguh nabi. Teman-teman, Yesus tahu bahwa orang-orang itu akan membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja. Lalu Yesus menyingkir ke atas gunung seorang diri. Nah teman-teman, dari perikop tadi ada satu makna untuk kita renungkan bersama. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita melalui orang tua kita atau melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi jangan lupa juga untuk berbagi, karena semakin banyak kita berbagi, maka berkat yang kita terima akan semakin berlimpah-limpah. Berbagi berkat yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa membedakan suku, agama, dan status kehidupan kita. Ada kasih Tuhan tercurah padaku yang selalu menguatkan aku, kan ku tebarkan bagi semua. Demikian perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Kiranya saudara kita sehari ini mendengar
dan menonton video ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sempurna, Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan bisa digandakan, memberi makan 5.000 orang sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Ini adalah perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, orang-orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat seorang Lazarus yang telah mati 4 hari 4 malam, sudah ada di dalam kubur, sudah berbau busuk. Tapi Yesus, saudara, membangkitkan itu Lazarus, sehingga Lazarus bangkit dari kematian. Bahkan seorang anak yang ada di Nain bangkit juga dari antara orang mati. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata. Banyak lagi perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus berjalan di atas air. Bahkan Yesus menyembuhkan sakit kusta, yang mana kita tahu sakit kusta tidak ada obatnya. Tetapi mujizat yang dikerjakan oleh Yesus menunjukkan kesempurnaannya. Bahkan dia katakan, kalau kalian percaya kepada aku, kalian pasti memperoleh hidup yang kekal. Saudara, bahkan Yesus juga berkata kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina, bahkan perempuan yang datang meminyaki kaki Yesus, ternyata dia adalah pelacur. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Siapakah Yesus sehingga dia bisa mengampuni? Kalau bukan dia adalah Allah itu sendiri. Itu semua mujizatnya, pengampunannya, menunjukkan kata-katanya, pemikirannya, semuanya menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kiranya lewat video ini kita diberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom.